Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan, amma ba'd. Kali ini mengkaji, mempelajari tentang di mana letak mulku Sulaiman atau istilah Al-Quran tamasila. Begitu juga di mana atau benarkah Candi Borobudur yang ada di Magelang itu peninggalannya Sulaiman. Juga nomor 3, di mana Sabak. Apakah Sabak laqad kana fi saba'in fi maskanihim ayah itu di Wonosobo. Karena ini terkait dengan Nabiullah Sulaiman alaihi salam, sudah seyogjanya mempelajari tentang di mana wilayahnya Bani Israel. Kita mulai dari sejarahnya Nabi Musa. Nabi Musa dilahirkan di Mesir, bertempat tinggal di Mesir. Wa awhayna ila Musa wa akhihi antabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta wa ja'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Setelah tahun Nabi Musa dan Bani Israel bertempat tinggal di Mesir, suatu saat Nabi Musa didhawuhi tablighur risalah pada Fir'aun. Fir'aun tidak menerima, malah memusuhi Nabi Musa. Akhirnya Fir'aun mengusir Nabi Musa dari Mesir. Akhirnya Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju Palestina, menyeberangi Bahrul Ahmar. Dan itu diterangkan pada ayat wajawazna bi bani Israilal bahra fa'atsba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahul gharaq. Lah, setelah berhasil menyeberangi Bahrul Ahmar, akhirnya Nabi Musa sampai ke Palestina. Di Palestina Nabi Musa membuat atau mendirikan fustoh. Fustoh itu tenda yang dibuat rumah sementara. Lah, fustohnya Nabi Musa itu berada di Mubawwa'i Sidqin, sesuai dawuh Allah, walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm. Sehingga sampai di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Bani Israel itu berada di Palestina dan lebih tepatnya di Mubawwa'i Sidqin. Mubawwa'i Sidqin itu Baitul Maqdis. Setelah Nabi Musa alaihissalam kapundhut, selang ratusan tahun berikutnya di Bani Israel terjadi kekosongan kepemimpinan atau raja, dan terdengar santer mau diperangi, dijajah oleh Raja Jalut yang dari Syam. Ngoten nggih. Akhirnya Bani Israel minta pada nabinya yang pada saat itu bernama Nabi Samuel untuk diangkat seorang raja. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyillah mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah.
Akhirnya Nabi Samuel munajat pada Allah dan Allah menentukan memilih Tolut sebagai rajanya Bani Israel. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Toluta malika. Setelah Tolut diangkat menjadi rajanya Bani Israel, Tolut akhirnya ngladi, akhirnya membentuk pasukan yang akan diutus untuk perang melawan Jalut. Setelah terbentuk, persediaan sudah lengkap, akhirnya berangkat. Falamma fasola Tolutu bil junud, ay falamma kharaja Tolut liqitali Jalut. La khuruju Tolut liqitali Jalut kuwi min Baitil Maqdis. Dan harus kita ingat juga, Tolut pada saat berangkat mengingatkan nanti akan menjumpai nahar. Dan nahar itu menjadi ujian kamu sekalian. Innallaha mubtaliikum binahar. Lah, nahar ini nahrun baina Palestina wa Urdun Yordania. Jadi antara Palestina Yordan terdapat nahar. Ngoten nggih. Lah barang siapa yang minum dari nahar itu dengan melebihi batas, faman syariba minhu falaisa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man yaghtarafa ghurfatan biyati. Yang berhasil melewati ujian itu tinggal orang 313 sesuai Ashabu Badrin. Setelah sampai di medan laga, akhirnya Jalut menantang Tolut agar mubarozah. Setelah ada tantangan itu, Tolut mengumumkan pada tentaranya siapa yang mau mubarozah melawan Jalut. Tidak ada yang berani. Akhirnya Daud memberanikan diri untuk menghampiri Tolut. Kalau bisa membunuh, bisa mengalahkan Jalut, apa hadiahnya? Tolut mendengar itu menjanjikan, kalau kamu mampu membunuh Jalut, kamu akan saya kasih separuh dari kerajaan Bani Israel. Kamu juga saya angkat menjadi menantuku. Akhirnya Daud setuju melangkahkan kaki. Ketika melangkahkan kaki, ada batu kecil dinamakan kerikil. Mengundang Tolut, mengundang Daud, ambil aku karena aku penyebab kematian Jalut, adu Allah. Akhirnya diambil. Setelah diambil, setelah dekat, dilemparkan pada Jalut dan mengenai dadanya Jalut, tembus. Setelah tembus mengenai tentaranya Jalut sampai 30 tentara. Mati kabeh. Itu sekali lempar. Sehingga waqatala Dawudu Jaluta. Ngoten nggih. Melihat kejadian luar biasa ini, tentaranya Jalut ciut nyalinya. Akhirnya lari terbirit fahazamuhum biiznillah. Setelah itu wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Ngoten nggih. Mong ya sesuai proses tentunya. Setelah
di masa kepemimpinan akhir masa kepemimpinan Dawud membangun suatu masjid di Fustotimu Musa, belum selesai diberi wahyu Allah, kamu tidak bisa menyelesaikan, nanti diteruskan Nabi Sulaiman. Akhirnya Dawud kapundhut. Setelah Dawud kapundhut, kerajaannya diwarisi Sulaiman karena anak yang 18 kurang mampu, yang hebat Sulaiman, anake Dawud kuwi 19. Sing paling hebat sapa Sulaiman, wa warisa Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhannasu 'allimna mantiqat thair wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Setelah Sulaiman menjadi raja, berarti di mana? Di Palestina. Diangkat menjadi raja, meneruskan pembangunan yang sudah diawali Nabi Dawud, bapaknya Sulaiman. Dan itu diterangkan dalam ayat wali Sulaiman ar-riyaha ghuduha syahr wa rawahuha syahr wa asalna lahu 'ainal qitr wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih wa may yazigh minhum 'an amrina nudhiquhu min 'adzabis sa'ir. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Ya'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Akhirnya Nabi Sulaiman berkehendak untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis abahe bernama Nabi Dawud. Setelah itu mengundang jin, wa minal jinni may ya'malu baina yadaihi bi'izni rabbih. Setelah membentuk panitia pembangunan yang dari jin akhirnya membagi tugas. Ada yang mencari mayuh tajulil bina, di antaranya jawahir, yawakid, dur, besi, batu mutiara, batu permata, batu pualam dan sebagainya. Juga menentukan yang ahli tukange yo ditentokke tukange. Setelah itu membangun yang diterangkan dalam ayat tersebut, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathil. Lah maharib itu ay majalis, masakin maupun masajid, kesimpulannya kota kerajaan. Ngoten nggih. Juga di masjid yang akhirnya ini disebut Masjidil Aqsa, itu diberi tamasil. Tamasil itu taswirul malaikah wal anbiya wassolihin. Bedanya tamasil dan sonam. Jadi di Al-Quran ada istilah tamasil, ada istilah sonam. Kalau sonam berbentuk berhala utawa reca. Tapi kalau tamasil itu dinding yang dipahat, diukir seperti gambarnya malaikat, anbiya dan solihin. Dan itu pada syariatnya Nabi Sulaiman masih boleh, karena tujuannya agar Bani Israel sregep ibadah sebagaimana sregep ibadah malaikat, anbiya dan solihin. Kalau sonam pada saat itu sudah haram, pada Nabi Ibrahim dan Nuh juga sudah haram. Ngoten nggih. Tapi kalau tamasil belum. Karena niatnya baik boleh, tapi lambat laun setelah Nabi Sulaiman kapundhut akhirnya tamasil taswir itu tetap disembah. Setelah disembah di zamannya Rasulullah juga diharamkan. Sehingga akhirnya berhasil membangun. Lah tempat
bangunan ning ndi, makanul binae ning ndi. Tadi sudah saya jelaskan Fustatimu Musa di lokasi yang dulu pernah didirikan tenda untuk Nabi Musa wa Bani Israil, dan itu berada di Baitul Maqdis, lebih tepatnya mubawwa'i sidqin walaqad bawwa'na Bani Israila mubawwa'a sidqin. Lah mubawwa'i sidqin itu berada di Palestina, ngoten nggih. Palestina sabrangane Mesir, terpisah Laut Ahmar, Bahril Ahmar. Itu letak apa iki Palestina. Kemudian kita pelajari lagi antara Palestina tadi diterangkan ada Nahrin. Nahrin itu ma baina Palestina wa Urdun, Yordania. Qala innallaha mubtaliikum binahar. Nahar ini bertempat di antara Palestina Yordania. Kemudian kita berkenaan dengan Sabak. Itu apakah Sabak itu Wonosobo. Laqad kana fi Saba'in fi maskanihim ayah. Itu apa Wonosobo, apa di Jazirah Arab. Kita pelajari. Jaziratul Arab itu pada saat itu terbagi menjadi 3. Ba'idah, Musta'ribah, Aribah. Ba'idah meliputi kaum Ad, Samud, Jadis, Tosmun, dan Amalikoh. Sedangkan Musta'ribah itu Sukanil Hijaz dan Najd. Dan itu mayoritas Banu Ismail bin Ibrahim, termasuk Rasulullah. Aribah nomor 3. Aribah itu Yaman, wama Jawaroha. Lah yang bermukim di Yaman itu Banu Qahtan. Banu Qahtan asharuhum Ya'rib. Ya'rib asharuhum Abdi Syamsin. Abdi Syamsin mulaqabi Sabak. Abdi Syamsin mulaqabi Sabak karena apa? Karena pernah membangun bendungan. Abdi Syamsin dilaqabi Sabak itu yang membangun Madinatu Ma'rab. Jadi Madinatu Ma'rab, kota Ma'rab terkenal dengan sebutan Sabak. Sabak itu bernama Abdi Syamsin, itu seorang pendirinya. Lah kemudian Ma'rab itu di mana? Ma'rab itu ma bainal Ma'rab wason salasati amyalin 3 mil. Ngoten nggih. Jadi sebelah Ma'rab utawa Sabak itu berjarak 3 mil. Juga waqoribu Ma'rab itu ada Musallal. Musallal kalau kamu mempelajari sejarah Fathhi Makkah, di sana terdapat sonamu manah. Jadi Musallal itu min a'mali Makkah, daerah kekuasaannya Mekah. Lah Makkah, antara Makkah Yaman itu ada Musallal. Lah Yaman di sekitar yang lain ada Son'a berjarak 3 mil tadi. Dan itu sesuai hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra, suatu saat pernah lewatan binafarin min aslam yantadiluna, sama memanah. Faqala irmu Bani Ismail fa inna abakum romyan. Irmu Bani Ismail, kamu keturunan Ismail, ahli manah, bapakmu ahli manah. Belajarlah memanah yang sungguh-sungguh. Setelah mereka mendengar perkataan Rasulullah, menyimpulkan bahwa Rasulullah tahu tentang Bani Aslam tersebut. Nek dari Bani
Ismail, menunjukkan bahwa Rasulullah itu ya seorang nabi. Ngoten akhire fa aslama qabilatun minal ansor, ya kuwi Aus wa Khazraj. Lah Aus Khazraj itu min Ghassan. Ghassan min Arabil Yaman. Lah Arabul Yaman tadi apa min Saba. Asmane sapa Abdu Syams. Sehingga Sabak yang ada di ayat laqad kana fi saba'in fi maskanihim ayah, dan di ayat waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin itu haula Hijaz. Sabak kuwi haula Hijaz, sekitar Hijaz, dan itu fi jaziratil Arab. Ngoten nggih. Sehingga ketika Nabi Sulaiman berhasil menyelesaikan bangunannya Maharib, Nabi Sulaiman berkehendak pergi ke Yaman. Ngoten nggih. Dan itu diterangkan dalam ayat wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi fahum yuzaun. Itu Nabi Sulaiman melewati Makkah. Lihat sejarahnya ya. Melewati Mekah, ketika di Mekah melihat di sekitar Ka'bah banyak apa? Sonam, akhirnya nangis. Ditanya Allah, abka kaya Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman matur di sekitar baitu kaya Allah asnam. Allah langsung dawuh nanti di akhir zaman saya akan mengutus seorang nabi bernama Muhammad. Lahirnya di Mekah, hijrah di Madinah. Setelah itu Nabi Sulaiman melanjutkan sampai ke Madinah. Sampai di Madinah Nabi Sulaiman ngumumake hadhil Madinah fi hadhil Madinah sayub'atsu nabiyan ismuhu Muhammad akhiraz zaman. Ngoten nggih. Juga dalam perjalanan itu Nabi Sulaiman kehilangan seekor burungnya yang bernama Hudhud. Ternyata Hudhud nginceng ning kono ana ratu. Ngoten nggih. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum fasuddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Akhirnya Nabi Sulaiman ingin menghubungi Ratu Bilqis. Ngoten nggih. Setelah itu terjadi interaksi, akhirnya Bilqis masuk Islam. Inni zalamtu nafsi, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Sampai di sini bisa ditarik kesimpulan. Maka mamlakati Sulaiman, cara jenengan ning ndi? Mau wis cetha wela-wela fi fusdotimu Musa. Dulu yang pernah didirikan tendane Nabi Musa ketika berhasil menyeberangi Bahril Ahmar. La fustati Musa fi Baitil Maqdis. Fi Baitil Maqdis iki fi mubawwa'i sidqin fi Palestina. Palestina fi Jaziratil Arab. Ngoten nggih. Kemudian kita menyimpulkan lagi Maharib. Iki kerajaane Sulaiman. Terdiri dari masakin, rumah-rumah penduduk, majalis, pertemuan, singgasana dan sebagainya. Juga masjid al-musamma bi Masjidil Aqsa sebagaimana yang terkait dengan ayat
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lah Masjidil Aqsa iku wis terkenal apa fi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis terkenal ning Palestina, tidak terbantahkan. Kemudian penjelasan tentang tamasil. Tamasil itu taswirul malaika wal anbiya wassolihin. Lah tamasil tadi sudah saya jelaskan fi jidaril masjid, sehingga Masjid Nabi Sulaiman kuwi lahu judurun, ada tembok. Lah ning tembok ana jendela ya ana pintune, ya wong bangunan ya ana sukuf, ana atape. Iku sejarahe Masjidil Aqsa jenengan pelajari ning Qissatul Isra Mi'raj. Kemudian Candi Borobudur. Kalau kamu cermati, itu kan tidak ada tembok, tidak ada pintu, tidak ada atap. Kamu cermati lagi di Candi Borobudur ada sonam, di Masjidil Aqsa tidak ada sonam. Kemudian sonamnya yang terdapat di Candi Borobudur, cara busana dan wajahnya ini jelas tidak mencerminkan wajah Bani Israil. Kemudian kita mempelajari Sabak. Sabak tadi lakopnya Abdu Syamsin. Jadi Abdu Syamsin mulaqab bi Sabak. Lah Abdi Syamsin al-mulaqab bi Sabak kuwi bana Madinata Ma'rab. Lah Ma'rab ihda madain fil Yaman. Yaman fi jaziratil Arab. Sehingga Sabak tidak dari Wonosobo, enggak. Lah kelihatan cetha welo-welo Sabak tidak Wonosobo ketika kita padukan dengan sejarah yang lain. Kita hubungkan dengan kota yang ada di Jaziratul Arab. Kita hubungkan dengan apa dawuhe Nabi Rasulullah di hadis Bukhari tersebut. Bahkan di Sabak diriwayatkan, disejarahkan Allah ndawuhi sampai 13 nabi yang tablighur risalahnya di Sabak, bahkan menurut inda riwayati Sadi lebih dari 13. Kita pelajari lagi di Nuraiyati Sabak kuwi ya'buduna syams sebelum interaksi dengan Nabi Sulaiman. Ngoten nggih, setelah interaksi dengan Sulaiman mereka masuk Islam. Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Sehingga penjelasan ini bisa kita buat landasan untuk menanggapi bahwa penelitiannya seseorang yang ceritane are profesor ceritane ya tentu ya saya nyarankan ya harus komplit lah. Ya tidak hanya komplit, kecuali meneliti di sekitar Candi Borobudur, Wonosobo dan sekitarnya. Juga mempelajari sejarah yang terkait dengan Sabak, sejarah yang terkait dengan apa? Singgasanane Sulaiman. Saya analogikan ada profesor kedokteran. Ketika meneliti sesuatu yang bisa digunakan untuk obat, tidak hanya sesuatu yang bisa menyembuhkan, tapi harus diteliti ada efek sampingnya apa tidak. Begitu juga penelitiannya profesor ini,
juga kecuali meneliti di sekitar Candi Borobudur, Wonosobo dan sekitarnya, juga harus dipadukan dengan keterangan ayat-ayat yang lain. Kalau tidak dipadukan dengan ayat yang lain yang terkait, yo diguyu cate kalih Prof. Ngoten nggih, yo diguyu cah TK. Nek wong Islam yang pernah membaca Al-Qur'an tentu enggak mungkin percaya kecuali orang-orang yang memang pengen menghancurkan Islam lah, itu mungkin ngoten nggih. Apa meneh cah santri krungu penelitian seperti itu yang belum valid kok diumumkan di masyarakat, wah ya diguyu, mung bisa menimbulkan fitnah. Untuk itu saya menghargai penelitian panjenengan, mung ketika belum valid ya jangan diumumkan. Taruhlah oh mungkin itu apa semacam kota kembar, ada miniatur, semacam miniatur, barangkali demikian. Akan tetapi jelas kalau tentang Candi Borobudur jelas jauh kalau itu yang dimaksud maharib. Ngoten nggih. Maharib kok dimaknai Candi Borobudur jauh. Api jauh dari panggang jauh dari api. Jauh sekali, ngoten nggih. Akan tetapi kita sebagai santri tidak boleh menghina. Kita doakan semoga sregep mendapatkan hidayah kita maupun beliau mendapatkan urzuqnal Qur'an wal ilma bih. Allah warzuqna wa iyyahum ta'wil. Wa arinal haqqa warzuqna tibaa hadani Allah wa iyyakum siratul mustaqim wa adkhilana wa iyyakum jannatan na'im. Akan tetapi apabila menyinggung, saya mohon maaf, apalagi kok sampai menyakiti, itu tidak tujuan saya dan semoga tidak menjadi karakter saya. Saya pun sekali lagi mohon maaf, kita ketika melangkah ya tetap berusaha menghindari fitnah. Kalau saya mengatakan demikian timbul fitnah, apa tidak? Penelitian saya seperti ini kalau saya sampaikan timbul fitnah apa tidak? Dan karena itu ajaran Al-Qur'an, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita semua orang Islam bisa merawat agama kita. Ngoten nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.